Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam ini kita merayakan yaitu hari kebangkitan. Ada orang katakan Epic Easter. Ada orang katakan hari kebangkitan. Tapi apapun itu, kita sedang merayakan dalam situasi COVID-19. Tidak seperti biasanya kita merayakan seperti tahun lalu. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saya percaya kita mau mengambil hikmah dan biar Tuhan menolong kita. Dan malam ini kita berdoa kembali. Kita sudah memasuki malam doa yang ke-21. Dan ini luar biasa, saya percaya bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa malam ini saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita semua. Kebetulan ada pula telepon dari Brastagi, tapi nggak apa-apa, kita akan mulai dalam doa. Kalau tadi pagi kita mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Daniel, tapi malam ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Esra. Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita pasti diberkati setiap kali kita dengar firman Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan menolong kita. Tadi siang saya satu keluarga, saya, Jeremy, Josiah, Mami, kami ibadah di rumah. Karena ini adalah penting gitu. Terus, bagaimana saya nyanyi satu lagu. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done. By His blood He has cleansed me, by His power He has saved me. To God be the glory for the things He has done. Tiba-tiba saya nyanyikan ini tadi. Saya, Jeremy, Josiah, dan Mami sama-sama kami menyanyikan lagu ini. Dan saya percaya setiap kali kita berkumpul, Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, maka Tuhan hadir. Saya harap saudara percaya kita mau berdoa dan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena saudara sedang melihat dan saya yakin Tuhan akan menolong kita. Saya mau berdoa supaya sepanjang firman Tuhan ini, kalau ada hal-hal yang lain masuk, saudara jangan terima. Saudara dengarkan saja firman Tuhan, nanti yang lemah pasti dikuatkan, yang sakit saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami menyebut Engkau, ya Aba, ya Bapa. Engkau telah menaruhkan di dalam hati kami roh anak-Mu, dan kami menyebut Engkau, ya Aba Father. Tuhan, hari ini juga Engkau memberikan kami roh kebangkitan dalam hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan, karena kami memiliki roh kebangkitan, dan kami hidup. Sebab firman-Mu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup. Kami percaya Tuhan, hari ini kami menerima roh kebangkitan. Di tengah-tengah Tuhan, kami tidak tahu mau berbuat apa sebagai jemaat Tuhan, sebagai mereka yang sedang menyaksikan, yang bukan jemaat Tuhan, juga Tuhan berkati hari ini. Ada kekhawatiran, bagaimana dengan anak saya di luar negeri? Tuhan tolong dan Tuhan jaga, Tuhan lindungi dan Tuhan bungkus dengan darah Yesus. Ada kalanya kami berpikir bagaimana dengan usaha kami. Saya telah kredit dengan bank, bagaimana aku akan membayarkan? Dan Tuhan
selalu mengatakan, anakku jangan takut, aku akan menyelesaikan masalah yang sedang kau hadapi. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan hari ini kuasa-Mu dinyatakan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus turun, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah dihiburkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tentu kita di Indonesia enak. Kita di Brastagi juga enak. Saya di Singapura juga ya puji Tuhan. Rumah ya sangat kecil, tetapi saudara tahu anak saya terlalu besar. Ya, 2, ditambah mami, ditambah mertua saya. Nah inilah saudara, dalam kondisi seperti ini juga saya terus berupaya untuk mencari tempat di mana saya bisa berdoa. Saudara-saudara, saya yakin sekali saudara bahwa di masa-masa COVID ini kita bersatu hati, kita bergandengan tangan untuk melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Saudara, jangan takut. Saya mau sampaikan, ketika iman kita timbul, tiba-tiba kita dapatkan kuasa adikodrati, kuasa supernatural untuk kita bisa bersuka cita. Dan Tuhan bisa mengatakan kepada kita, anakku jangan takut, aku menyertai engkau. Nah saudara, oleh karena itu saya mau baca firman Tuhan. Hari ini adalah satu firman Tuhan, saya yakin akan berbicara dalam hati kita. Kalau saudara dengan penuh keyakinan minta kepada Tuhan, bahkan saudara yang sakit juga bisa disembuhkan hari ini. Dengarkan saudara, firman Tuhan diambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai kepada ayat 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kemudian ayat 21, Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, baik dari tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, dan katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, kita semua tahu cerita ini. Apalagi Petrus, saudara. Kita semua tahu siapa Petrus. Tetapi hari ini ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada kita jemaat Tuhan, kepada yang mendengar dari luar. Ada sesuatu, saudara. Pertama adalah, mengapa Yesus harus tanya, siapakah
anak manusia menurut kalian? Perhatikan saudara, murid-murid itu ditanya saudara. Who am I? Who people say about me? Apakah itu penting bagi Tuhan? It is important for Jesus Christ. Why Jesus asked who the son of man. Siapa sebenarnya dia? Saudara, ketika dia tanya dalam perjalanan, ada yang katakan, oh, Nabi Elia. Ada yang katakan, oh, Yohanes. Ada yang katakan, Nabi Yeremia. Ada pula yang katakan, salah satu Nabi, saudara. Kembali, saudara perhatikan. Yesus bertanya, saudara. Waktu Yesus bertanya kepada Petrus, saudara perhatikan, menurut engkau siapakah anak manusia? Nah, Petrus menjawab seperti ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. You are the Messiah, the Son of the living God. Wow, saudara, jawabannya sangat akurat, sangat luar biasa. Mungkin murid-muridnya, saudara, waktu Yesus katakan seperti ini. Hal ini bukan dinyatakan oleh manusia, tetapi Bapa-Ku yang di sorga. Mulai hari ini, namamu bukan Simon, tetapi Petrus. Wow. Kemudian, di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Perhatikan saudara. Dan alam maut, atau pintu alam maut, ya, tidak bisa menguasai. Apa saja yang kau ikat di bumi, itu terikat di sorga. The gate of hell cannot prevail. Nah, disitulah saudara kita lihat, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang ini. Tentu saudara perhatikan, murid-murid menyaksikan, wow, Petrus luar biasa. Mereka salut, dia ada encounter dengan Tuhan, dia ada perjumpaan dengan Tuhan, ada hikmat, ada kuasa Roh Kudus yang turun kepada dia. Peter maybe become lift up because he said, you are the Messiah, the Son of the living God. And Jesus said, this is not from the man, but from my Father. Not man revealed it, but my Father revealed to you. From now onward, your name no more Simon, but Peter. On this rock, I will build my church. Wow, saudara, saya bisa bayangkan, saudara bayangkan sekarang semua, Yesus ada. Kemudian kadang-kala kita kan rindu juga, wow Tuhan urapilah aku. Wow Tuhan, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kala kita nggak dapat, saudara. Kita hidup dalam iman seperti itu, kita percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, setiap orang yang encounter dengan Tuhan, mereka akan menjadi berbeda. Pribadinya akan menjadi berbeda. Ada dua hal, saudara. Mereka akan semakin kuat. Satu lagi harus hati-hati, saudara. Mereka akan menjadi sombong. Saudara, waktu saya tadi duduk, Jeremy, Josiah, kemudian Mami, duduk bersama. Saya sharing firman Tuhan. Saya katakan kepada mereka, saya akan campur sedikit bahasa Inggris, karena Brother Stephen juga menyaksikan. Okay? Saya sampaikan kepada mereka, Jeremy, Josiah, hidup saya itu adalah anugerah. My life is a grace of God. Saya sudah terlalu banyak menderita, saya katakan kepada mereka. Sejak kecil saya ditabrak dengan truk, hampir saja mati, saudara. Kemudian waktu sekolah, di sini saya dipotong pakai pisau, saudara. Gitu. Banyak darah yang keluar, saya katakan. Aku hidup cukup menderita, aku bilang, waktu kecil gitu. Kepala kena pisau dipotong, kemudian bawa sepeda, kemudian ditabrak sama truk. Terlalu banyak luka yang aku alami, saya katakan kepada mereka. Terus saya katakan kepada mereka, ketika yang terakhir itu adalah waktu paru-paru saya menjadi masalah. Saya katakan kepada mereka, paru-paru saya masalah. Ketika di Berstagi kita tahu
erupsi gunung Sinabung, kemudian saya juga nggak pakai masker. I'm not using the mask. Kemudian paru-paru saya mulai infeksi, saudara. Ketika terinfeksi, saudara, saya bersyukur akhirnya saya bisa sampai di Singapura dengan pribadi sendirian, lagi dalam kondisi sakit. Bukankah ini satu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya hari ini aku bisa berbicara kepada saudara semua untuk memberikan kekuatan iman dengan kesaksian hidupku, dengan apa saudara, dengan berkat-berkat Tuhan yang tidak ada tadinya. Hari ini saudara, dengan doa, dengan tangisan air mata, kita sudah punya gereja di Berstagi, saudara. Kemudian saudara, saya mengajak anak-anak saya supaya mengerti bahwa Tuhan itu akan mendatangi kita ketika kita itu sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Jadi saudara, kita kan tahu setelah masuk ke rumah sakit, saya bilang saya menderita sekali, saya katakan. Wah, Jojo gitu, dia waktu saya cerita, waktu di belakang saya ini, itu macam saya nggak dapat anestesias, belum dibius. Tapi selagi saya sadar seperti dicucuk pakai bor. Saudara bayangkan betapa sakitnya badanku itu, saudara. Sakit sekali, saudara, waktu di bor itu. Masuk, saudara. Kemudian dokter di Singapura katakan, not success. Bayangkan, saudara, sudah bor satu kali nggak sukses, apa yang terjadi? Mereka harus tarik kembali, saudara. Kemudian dikatakan, Mr. Kunaras, we try again. Mr. Kunaras, kita akan coba lagi. Dimasukkan lagi. Yang ke bawah sedikit dimasukkan. Lagi sadar, saudara, macam apa, saudara, bor dinding. Masuk lagi. Masuk ke dalam. Mereka, saya katakan dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu bahasa Inggris apa artinya aduh. Tapi sama aduh. Mereka nggak ngerti, dokternya dokter dari India, saudara. Sangat sakit, saudara. Tapi yang kedua saya kata, Tuhan Yesus, tolong. Aku terlalu sakit. Aku terlalu sakit. Kemudian saudara, sudah 2 kali dibor dari belakang ini, saudara. Akhirnya harus dibor di sini, saudara. Waktu mau dibor di sini, saudara, dibor di situ, saya bilang, Yesus, aku nggak tahan lagi. Kemudian, saudara, disitulah saya dapat visi. Kristus dicambuk. Tas. Kristus menderita seperti itu. Saya mulai diam, saudara. Kemudian dokter bingung. Kunaras, what happened with you? Are you okay? Mereka nggak tahu, saya sedang encounter waktu di operasi itu. Saya sedang menyaksikan Tuhan disalibkan. Jadi waktu Tuhan menderita, seolah-olah Tuhan ceritakan, Ezra, bukan kau sendiri yang menderita, aku juga ikut menderita. Dan saya dapat melewati. Ceritanya begini, saudara, setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, selalu akan terjadi beberapa hal. Satu, bisa menjadi sombong. Kedua, dia akan kuat. Saudara tahu, seorang pribadi, yaitu Rasul Paulus, dia pernah mati dan hidup kembali. Tapi Rasul Paulus, dia katakan, kira-kira 14 tahun yang lalu, ada seorang. Bayangkan, saudara, dia katakan ada seorang. Padahal dia sendiri sebenarnya dibawa ke langit tingkat yang ketiga. Itu dikatakan oleh siapa? Oleh Rasul Paulus, saudara. Saudara, karena dia punya pengalaman yang begitu luar biasa, maka Rasul Paulus katakan gini, di dalam Tuhan telah menaruhkan duri dalam tubuhku, atau duri dalam daging, dikatakan. A thorn in the flesh, dikatakan seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya pikir dia berdoa 3 kali. Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku. Ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Wow. Karena dia berkata gini, Tuhan menjaga saya
supaya aku tidak menjadi sombong, saudara. Kadangkala saudara saya capek melihat hamba-hamba Tuhan, kadangkala adu teologi, aduh saudara. Ada adu, oh aku lebih jago dalam apologetik, aku lebih jago dari hermeneutik. Oke lah, for you. Tetapi yang bisa mengubahkan orang, saya percaya gini, perubahan hidup saya dan hidup saudara. Bukan karena berapa hebatnya saya tahu firman Tuhan, tapi berapa hebatnya aku punya pengalaman dengan Tuhan. Aku punya persekutuan dengan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita menjadi berbeda. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya berpikir begini. Pada waktu itu, ya, yang mungkin di antara murid-murid itu, yang paling top itu adalah Petrus. Petrus dianggap, wow, ini orang luar biasa gitu. He's a wonderful, just now he encounter with God. And he can say that you are the Messiah, the Son of the living God. Nah, perhatikan saudara. And Jesus said, dan kemudian Tuhan Yesus katakan, this is not from man, but this is from my Father, revealed to you. Yaitu dari Bapakku yang di sorga, yang menyatakan kepadamu. Ya mungkin, wow, hebatlah Petrus sekarang. Dia merasa hebat, dia merasa luar biasa, saudara. Pada waktu itu, nah sekarang saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan misinya. Untuk dunia ini. Untuk mengampuni dosa-dosa dunia ini, saudara. Dan saudara-saudara, saya mau selalu katakan, kalau orang bisa bernubuat, bagus saudara nubuat. Atau orang bisa menceritakan pengalaman-pengalaman. Sekarang ini ada bahayanya juga, ada hamba-hamba Tuhan sekarang kadang-kala sebentar-bentar bisa pergi ke sorga. Wow, aku nggak tahu lah, biarlah mereka ya, kita doakan saja. Dalam kesaksian mereka sebentar-bentar pergi sorga, ketemu di sorga, balik lagi katanya. Ya itu mereka lah. Tapi saudara, kalau kita lihat Rasul Paulus, pengalaman dia yang diangkat ke langit tingkat ketiga, yaitu disebut Firdaus, dia mempunyai satu duri dalam hidupnya. Duri dalam daging dikatakan. A thorn in the flesh. Perhatikan saudara. Saya mau sampaikan, mungkin Petrus pada waktu itu dia merasa murid-muridnya katakan, wah ini luar biasa ini siapa? Petrus. Bisa menjadi orang yang berbicara kepada Tuhan ketika Tuhan menceritakan dia akan dianiaya dan dia akan dibunuh. Dia akan diserahkan pada para imam, para orang-orang Yahudi. Nah, saudara, kita lihat ayat di sini bahwa ketika kita perhatikan ya, bahwa dia katakan sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, ini rahasia. Ya, dia bukakan gitu, menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Saudara, mau nggak saudara menderita? Kita mau ya nyaman aja toh dalam kehidupan kita. Kita selalu mau mendengarkan, wow, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan menjaga aku. Kita, it's okay ya. Tapi kalau kita ikut Tuhan, hari-hari ini kita lihat ada macam-macam Injil, saudara. Tidak lagi ada pemberitaan tentang pikullah salib. Oh, nggak ada lagi. Udah selesai di kayu salib. Apalagi, sangkallah dirimu. Nggak perlu lagi sangkal diri. Saudara, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita selalu mendapatkan tantangan dalam hidup kita. Kita selalu mendapatkan aniaya, baik secara verbal maupun secara fisik kadangkala. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan selalu melindungi. Tapi Tuhan katakan cerita tentang penderitaan. Perhatikan saudara.
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang jago Alkitab yang hebat. Hari ini kita bisa lihat, saudara, apa yang terjadi di antara hamba Tuhan kadang-kala, saudara. Dono, satu pendeta bisa mengatakan pendeta palsu. Saya berpikir, buat apalah ini semua ya? Kalau ada orang yang salah, tulis surat sama mereka. Atau ajak diskusi. Pak Pendeta, aku mau sampaikan. Firman yang Anda sampaikan tadi tidak alkitabiah. Jangan langsung secara publik dipertontonkan. Saya pikir itu bukan berhikmat. Saya nggak tahu, kita berdoa. Ini mungkin sudah akhir zaman ya. I don't know. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya siap-siap aja lah untuk era zaman ini. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua hari ini, kalau kita lihat firman Tuhan di sini, bahwa ahli-ahli Taurat, kalau kita punya pengetahuan firman Tuhan tanpa kita betul-betul punya beban, kita jadi sombong kadang-kala. Kita hanya menganggarkan saudara, pengetahuan kita. Tapi saudara, kalau kita mau merendahkan diri, Tuhan berkati, Tuhan mengasihani kita. Haleluya. Kalau kita merendahkan diri, maka Tuhan selalu memberkati kita, meninggikan kita, dan menolong kita. Jadi saudara, ketika Tuhan berkata seperti itu, dia akan disalibkan. Hari ini kita tahu disalibkan, kemudian Tuhan akan bangkit, seperti itu. Petrus nggak suka mendengarkan hal ini. Padahal ini adalah rencana Tuhan, supaya rencana Tuhan ini menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan orang-orang berdosa supaya diselamatkan. Tetapi saudara, Petrus karena mungkin dia merasa sudah hebat atau apa gitu, dia berani memegang tangan Tuhan, mungkin saya tidak tahu, menarik ke samping, saya nggak tahu, saya nggak ada di sana, tapi saya bisa dapat merasakan seperti itu. Dia menaruh tarik Yesus ke samping. Alkitab katakan Petrus itu seperti menasihati atau juga menegur Yesus seperti itu. Wow, Petrus manusia menegur Tuhan. I don't know. Dalam surat Roma katakan gini, siapa yang bisa menasihati Tuhan? Tidak ada seorang pun. Tapi kita bersyukur kita mempunyai pikiran Kristus. Jadi waktu, perhatikan saudara, waktu Petrus mulai menarik dan juga menegur Yesus, Tuhan shock, saudara. Saya pikir gini, saudara, perhatikan saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, ayat 22, dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Berarti Petrus menarik Yesus ke samping, menegur. Who are you to rebuke, to advise God? Siapa Petrus, saudara? Hati-hati, saya mau katakan hati-hati. Kami hamba-hamba Tuhan, kami harus hati-hatilah. Jangan sampai ada roh kesombongan masuk dalam kehidupan kita. Apalagi orang yang baru-baru bertobat, kemudian merasa sudah hebat, menuliskan segala sesuatu. Better don't, janganlah saya katakan. Kalau kita kita tidak melakukan, kemudian kita menyampaikan, janganlah. Kalau kita bilang doa, kita nggak doa, janganlah. Tidak ada dasar yang kuat bagi kita, sehingga kita nggak bisa menjadi orang yang diberkati. Saudara-saudara, ketika kita lihat bahwa Petrus menegur karena kuasa adikodrati dia terima sebelumnya, maka dia dikatakan seperti ini.
Saudara bayangkan kalimat ini. Perhatikan saudara, Yesus katakan nih sama Petrus, "Enyala iblis." Hal yang sama kalau saudara baca Matius pasal 4. Yesus waktu menghadapi iblis, iblis katakan, "Sembahlah aku akan memberikan semua harta dunia ini." Yesus katakan apa? Sama kalimatnya, "Enyala iblis." Saudara-saudara, saya nggak tahu kalau kita disampaikan seperti itu, mungkin saudara nggak gereja lagi. Masa pendeta Esra katakan waktu ketemu saya, "Enyalah engkau iblis." Kita akan marah, saudara. Nah, apa yang menjadi dasar Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Dan saudara perhatikan. Saya berdoa setiap kita hari ini ketika kita mengenal Tuhan. Jangan waktu susah, saudara baru cari Tuhan. Tapi waktu baik maupun susah kita cari Tuhan. Saya bersyukur, saya katakan kepada anak-anak saya memang melewati kesulitan, melewati masalah dalam hidup saya. Dan kemudian kalau hari ini saya bisa duduk, bisa ngomong sama kalian, itu semata-mata anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, saya katakan kepada mereka. Saudara, hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika Kristus katakan ini, "Enyala engkau iblis." Kedua, dia banyak, "Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Yahweh, oleh Allah. Tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, saudara-saudara, kita selalu sulit, saudara, ketika kita diajak untuk, ayo kita menjadi satu umat Tuhan yang diberkati. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sendiri dikatakan, saudara, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudara, kalau hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, betul. Dia tidak mau saudara itu jatuh di tangan iblis. Kita selalu pakai ini aja, saudara. Tidak ada kesaksian. Orang yang selalu pakai kekuatan manusia, ciri-cirinya gampang tersinggung, gampang luka hati, gampang kepahitan. Kalau orang melukai tidak bisa melupakan, terus simpan dalam hati. Memang kita selalu dilukain. Nah, ini saudara, kita selalu dilukain. Kita selalu saudara difitnah. Tapi bagaimana tanggapan kita di dalam situasi seperti itu? Sekarang kami doa Bapa kami kadang setiap hari. Father, forgive us, forgive our sin, as we forgive others sins against us. Bapa, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, kita selalu harus berdoa. Kalau menegur orang juga harus berdoa. Kita selalu harus dipimpin oleh Tuhan. Seperti itu, saudara, sebenarnya. Kalau kita mempunyai pemikiran Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin sekali hidup kita berbeda. Tuhan sanggup menjaga kita toh. Walaupun kita lihat kematian COVID-19 di Indonesia besar dikatakan. Saya berdoa kiranya Tuhan melindungi kita semua. Saudara, Tuhan melindungi kita semua. Kita berdoa ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Kita berdoa ketika kita di rumah, kita bisa bersekutu dengan keluarga kita. Tuhan memberkati anak-anak kita. Saudara, saya percaya saudara itu akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita believe in God, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Tapi kita berdoa untuk COVID-19 ini. Selama 40 malam kita doa supaya itu berakhirlah.
supaya kita bisa kembali beribadah seperti sebelumnya. Saya juga di Singapura stuck hari ini. Rindu sama kalian sebenarnya. Rindu kadang-kala Pendeta Daniel khotbah, aduh kapan aku berdiri di mimbar di sana ya. Gantian maunya khotbah di situ. Tapi nggak apa-apa, Pendeta Daniel bawa roh saya juga. Aku lihat gayanya pun sudah seperti anak kepada bapak, saudara. Rindu, saudara. Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan katakan, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara, ketika Yesus disalibkan hari Jumat kemarin, saudara perhatikan, sudah semua upacara agama mulai hari itu sudah berhenti. Kenapa? Tuhan Yesus dalam kesabaran mengajarkan semua di atas kayu salib. Dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian Tuhan katakan, it is finished. Itu sudah selesai, saudara. Waktu Yesus katakan itu sudah selesai, berarti mulai hari ini kita hidup oleh iman. Kita hidup berbeda, saudara, dengan orang yang melakukan upacara-upacara agama. That is different. Berbeda. Kita dimanapun bisa berdoa hari-hari ini. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul, maka aku hadir, dikatakan. Saya di Singapura ini, saudara, saya berdoa supaya atmosfer rumah ini, rumah doa maunya, saudara. Tetangga saya rumah agak kecil di Singapura, saudara. Saya berdoa supaya anak-anak saya ikut masuk dalam atmosfer damai sejahtera. Saya sedang mematahkan roh-roh yang ada di atas ini, saudara, di tempat ini. Supaya mengalami kesejukan, keteduhan. Tuhan menolong karena ada yang berdoa, saudara. Saudara-saudara, saya percaya kepada Tuhan. Saya yakin di tengah-tengah Berstagi sudah dibangun, kita menjadi kadik-kadiknya Tuhan. Kita menjadi keluarga Tuhan. Jangan sakit hatilah satu dengan yang lain. Kita bersahabat, kita nggak luka hati, supaya ya di dalam kondisi seperti ini, saya yakin sekali, saudara, bahwa Tuhan mau kita semua bersatu, merendahkan diri, saling mengampuni, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau malam 40 night prayers, we are praying, kita berdoa. We are praying, really praying. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati semua. Dan dia tuliskan di sini, Pak, saya rindu Bapak khotbah kembali. Iya, saya khotbah ini, haleluya. We miss you too, Bapak dan Mami. Ya, sabar Pak, ini dari Mas Lina Pelawi. Kami juga rindu, oke. Saudara-saudara yang di luar sana mendengarkan, saya mau sampaikan gini. Percaya kepada Yesus, Yesus mengasihi Anda. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dalam kondisi seperti ini, bangunlah nilai-nilai eternity, kekekalan. Cari Tuhan, selalu cari Tuhan. Baca Alkitab, dan minta Tuhan berbicara. Tuhan akan lakukan seperti itu. Jadi saudara, semua rangkaian agama itu selesai. Tapi kita perhatikan, iblis nggak suka. Dia berupaya untuk mengacaukan segala rencana Tuhan itu. Tapi rencana Tuhan itu akan terus jalan sampai akhirnya. Saudara, bangga nggak, saudara? Tuhan katakan, mulai hari ini dosamu sudah diampuni. Itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Dosa kita diampuni di atas kayu salib. Darahnya tercurah atas hidup kita semua. Saudara, saya mau sampaikan kepada kita, maka itu penting, saudara, bahwa ketika kita lihat firman Tuhan di sini yang kita
baca bersama-sama, maka saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Tuhan nggak mau kita dicuri. Tuhan nggak mau hidup kita saudara, Yesus kita diambil dari hati kita. Tuhan nggak mau. Tuhan sayang sama kita. Tapi catatan gimana? Kita doa, kita punya firman Tuhan dalam hidup kita, gitu. Sehingga, something, ketika Tuhan ada di sini, ada damai, ada kasih. Kalaupun saudara berdosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ketika saya melewati begitu banyak masalah, persoalan, badan saya ini udah bongkar, saudara, semua bongkar. Dibor 2 kali, 3 kali, kepala kena pisau, saudara, pernah tabrak, saudara. Yang terakhir, saudara, yang sakit itu waktu diperiksa jantung saya, angiogram, saudara. Waduh, itu juga sakit, saudara, waktu dimasukkan ke dalam. Waduh, pokoknya tubuh saya ini seperti sudah dipretelin. Nah, seperti itu. Tapi saya masih hidup. Itu adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk doa kalian semua. Walaupun tubuh saya ini udah dipretelin di mana-mana, saudara. Atau kelinci percobaan. Tidak tahu, saudara. Kalau hari ini saya bisa berbicara, itu adalah satu kasih karunia Tuhan. Dan kita diberkati oleh Tuhan. Saudara tahu, hanya Tuhan lah, hanya kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, karena kita mau doa ya, udah mau jam 9 di sana. Yang terakhir ini, saudara, harapan baru. Lukas 24 ayat 5 dikatakan, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Wah, saudara, ini diberkati sekali, saudara. Mengapa kamu mencari Yesus di antara orang mati? Mereka, saudara, pergi untuk membuktikan bahwa Yesus ada di sana, di kuburan. Mereka bawa rempah, bawa ini semua, mau lihat kuburannya, tradisi Israel mau dikerjakan, saudara. Dan mereka bukan mencari Tuhan yang hidup, saudara. Mereka mau rempai dan mau lihat kuburan Yesus. Seperti itu, saudara. Sekarang, saudara, kenapa saya mau katakan, saudara? Saudara dan saya harus membedakan apa yang tidak ada kehidupan. Yang saudara berhalakan terus-menerus. Yang tidak bisa membawa saudara damai, sukacita, dan kekekalan dalam hidup saudara. What for? Kita boleh saja Tuhan berkati, karena Alkitab katakan cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kan gitu. Kan Tuhan menambahkan, Tuhan memberkati, saudara. Jadi saudara, kita nggak boleh terikat dengan benda-benda yang tidak bawa kehidupan. Makanya dia kata, mengapa engkau mencari Dia di antara orang mati? Ya saudara, Yesus kita hidup. Karena itu kita mempunyai hari esok. Dan kita akan diberkati. Ini Meda Siotang. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Ini dari Sibolga, Rameon Yani. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Saudara, kita cari apa, saudara? Cari apa? Cari yang mati atau cari yang hidup? Hari ini Kristus sudah bangkit. Tuhan ada. Saya percaya bahwa Tuhan akan tolong setiap kita hari ini. Ketika kita berdoa, Tuhan memberkati kita semua. Karena firman Tuhan menyampaikan seperti itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saya yakin sekali bahwa Tuhan mau berkati kita. Carilah Dia yang hidup. Malam ini cari Dia. Saya berdoa aliran kuasa Roh Kudus akan turun di rumah saudara. Ketika saudara berdoa jam 10 nanti, percayalah ada damai, ada sukacita, ada kekuatan. Saudara akan menemukan ada sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya.
saudara merasa ada sukacita di tengah-tengah COVID-19, Tuhan menaruhkan harapan yang baru karena kita bisa nyanyikan. Tadi Ibu Lia nyanyikan. Sebab ku tahu Yesus hidup, ada hari esok. Dan saya yakin itu akan terjadi, saudara. Kita semua berdoa, betapa hebat, saudara. Semua berdoa, semua cari wajah Tuhan. That is wonderful, Tuhan melakukan. Hari ini saya mau sampai, jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan membuat hatimu cemas, Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu janji Tuhan. Bukan secara theoretical, tapi practical. Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia mau berkati kita pada malam ini. Dimanapun kita berada, saudara, saya yakin Tuhan akan memberkati kita semua. Jadi pemberitaan tentang kematian, kebangkitan Tuhan itu sudah jauh sebelumnya. Dan Yesus datang. Ketika Yesus datang, Dia memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Apa dikatakan? Menurut kalian siapa aku? Ada yang katakan Nabi Yeremia, ada yang katakan Nabi Yohanes, Yesaya, salah satu nabi. Tapi dia kembali mau nyatakan, menurut kalian siapakah aku? Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya, saya yakin semakin kita mengenal Tuhan, semakin dekatlah kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Udah jam 9 ya, kepanjangan saya khotbah ini. Jam 9 di Indonesia, ya. Oke. Jam saya ini mati, saya rasa. Oke. Kita akan berdoa hari ini. Tuhan bersekutu dengan kita. Pertama, Dia mau tanya, kalian kenal aku enggak? Saya harap kita semua bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kedua, jangan sombong ketika ada karunia Tuhan. Ya, supaya kita tidak kena tegur. Nyala iblis, Tuhan katakan. Selalu merendahkan diri, kalau ada salah katakan ampuni aku Tuhan. Itu penting. Yang ketiga adalah jangan mencari yang mati, carilah yang hidup. Maka hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saya mau berdoa seperti ini dulu. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, mungkin saudara tidak jemaat, tapi saya tantang untuk terima Tuhan dalam hatimu. Katakan seperti ini, Tuhan ampuni aku, ampuni dosa-dosaku. Aku percaya bahwa Kristus mati untuk dosa-dosaku, dan darahnya menyucikan aku. Aku percaya dalam hati, mengaku melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tuhan, malam ini kami akan berdoa jam 9 tepat. Berkatilah doa kami. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dekat lagi, Tuhan. Kami mau mengenal Engkau, Tuhan. Tuhan Yesus, dengan tidak menyombongkan diri, tapi merendahkan diri. Hancurlah hati kami, Tuhan, melihat begitu banyak orang yang terkena COVID-19, yang meninggal, dibiarkan. Tuhan, tolong. Hari ini lindungi semua umat Tuhan. Aku berdoa, Ibu Lia jangan khawatir untuk Brahma. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan juga Tuhan untuk Puspa yang sedang melihat, Tuhan berkati. Percaya kepada Yesus, Tuhan tolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat. Biarlah sukacita, damai sejahtera tidak dipenuhi dengan ketakutan, tapi sukacita Tuhan. Sehingga Tuhan, semua umat Tuhan mencari yang hidup. Dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Kita doa. Amin.